terima kasih. Dan yang belum, jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sangka Madeha, pohon kehidupan orang Batak. Ya teman, Sangka Madeha diartikan sebagai pengekspresian hidup dan kehidupan manusia dalam dunia nyata dengan segala kebanggaan dirinya. Sangka Madeha merupakan penggambaran pohon kehidupan, pemberian Sang Pencipta mula jadi Nabolon kepada manusia. Ya, sejak muda hingga tua, pohon ini tumbuh tegak lurus dan takjudnya atau sundung menuju langit. Hidup di dunia dalam pertengahan usia adalah perkembangan sangat subur dan optimal, berkarya nyata untuk dirinya dan orang lain. Hasangapon, Hagabeon, dan Hamoraon, ia adalah gambaran kesuburan yang dinikmati oleh karunia Sang Kali. Biji berkecambah, tumbuh tunas, kemudian mekar. Dahan mengembang ke samping dan ke segenap penjuru angin, bagaikan tangan-tangan membentang atau mandehai. Tumbuh makin matang atau matoras, dan semakin kuat atau pangko. Dalam bahasa Batak disebut Torasna jadi pangkona, diartikan sebagai kedewasaan yang dibarengi kebiasaan-kebiasaan hidup yang menjadi tabiat. Dalam kiasan atau umpasa Batak disebut Torasna jadi pangkona, Somalna jadi pangkona. Nah teman, menjelang uzur, tajuk semakin tinggi dan tetap menuju ke atas. Di masa tua, upaya pencapaian, sundung di langit, semakin terarah. Dari sana awalnya datang, di sana juga berakhirnya. Inilah akhir hidup manusia, semua menuju ke penciptanya. Lebih lanjut teman, perjalanan kehidupan manusia diakhiri dan sundung ke alam penciptaan. Semua yang diperoleh di alam nyata, dunia fana akan ditinggalkan. Kebanggaan terpuji adalah tabiat yang baik dan benar sesuai hukum dan adat istiadat, disebut sebagai Hasangapon. Cabang dan ranting yang banyak akan mempengaruhi kerimbunan dedaunan. Akar yang kokoh dan kerimbunan daun atau hatoropon sebagai gambarannya. Banyak populasi disebut Hagabeon. Nah teman, buah adalah biji disertai zat bermanfaat untuk pertumbuhan dan stimulan kepada makhluk hidup untuk menyebarkannya. Ada buah, ada pemanfaat, dan ada pertumbuhan. Inilah yang disebut Hamoraon. Lebih lanjut teman, Parjuragatan mengartikan tempat bergelantungan ke sumber penghidupan. Sumber penghidupan ada beragam, seperti apa yang diberikan secara langsung atau material, dan tidak langsung atau non-material. Pemimpin adalah Parjuragatan, di mana ditemukan keadilan dan pencerahan. Dia adalah urat atau akar hukum dan keadilan. Orang kaya atau namora adalah Parjuragatan karena akar memberi kehidupan material penyambung hidup. Kekayaan dengan banyaknya buah, bila tidak ada manfaat bagi orang lain, tidak akan ada yang berperan menaburnya. Dia akan seperti ilalang yang menebar biji oleh tiupan angin, karena tidak ada memberi manfaat dari buahnya bagi makhluk lain. Kekurangan harta. Ya, kekurangan harta disebut napogos atau miskin.
Bila hartanya hanya cukup untuk bekal 1 tahun, disebut parsaheton atau prasejahtera. Bila sudah bisa menabung untuk cadangan pengembangan, disebut naduma atau sejahtera. Bila harta sudah menumpuk, disebut paradongan. Namora adalah sebutan kehormatan untuk yang aktif menolong sesama dengan harta bendanya sendiri. Jabatan ini juga disandang dalam harajaon yang diartikan sebagai bendahara. Kepada raja dan namora disebut akar dari hukum dan kehidupan. Raja uratni uhum, namora uratni hosa. Bila ada orang yang memiliki banyak harta, tapi tega membiarkan manusia di sekitarnya kelaparan, dia tidak dapat disebut namora, tapi paradongan atau pararta. Jika seseorang bermohon kepada Yang Maha Kuasa Hamoraon, jabarannya adalah harta benda, berikut hati yang ikhlas untuk mau dan mampu melakukan pertolongan kepada sesama manusia. Ada yang membedakan Hau Sangkamadeha dengan Hau Parjuragatan dan Hau Sundung di Langit. Nah teman, menurut penjelasan beberapa orang tua dan pandai pengukir Gorga, bahwa penggambarannya adalah satu, tapi penjelasannya beragam. Banyak yang memitoskan sebutan itu seperti pohon yang tumbuh di alam penciptaan, sehingga banyak yang tidak memahami pemaknaan beberapa perkataan itu dalam satu penggambaran. Nah teman, pada rumah Gorga lama, gambaran Hau Sangkamadeha ini selalu dilukiskan dalam dinding samping agak di depan. Dalam penggambarannya, kadang ada yang menyertakan gambar burung dan ular membelit. Kayu yang berbuah selalu dihinggapi burung pemakan buah. Ular pun datang ke pohon itu teman, untuk memangsa burung atau marjuragat. Semua makhluk berhak hidup seperti manusia diberi hidup, menjadi bagian dari ekosistem. Namun teman, dari semua makhluk yang marjuraga dalam pohon hidup, hanya manusia yang memahami sundung di langit. Ada pemahaman lain yang dijelaskan bahwa dalam menjalani hidup harus cermat dan teliti, karena banyak musuh yang mengintip. Nah teman, sejak pemahaman barat masuk ke Batak dan mereka mengetahui penjelasan dari pohon atau Hau Sangkamadeha, ada anjuran untuk tidak membuat lukisan itu lagi dalam rumah adat Batak. Ya, karena dianggap pemahaman itu sesat, sehingga kemudian banyak rumah adat Batak dibangun tidak menggambarkannya lagi, tapi malah diganti dengan gambar orang barat yang membawa hal baru yang cenderung menyesatkan budaya Batak. Filosofi yang dapat dimaknai dari Sangkamadeha yang menggambarkan posisi kita sebagai orang Batak. Apakah terkategori Napogos, Parsaeton, Naduma, Paradongan, dan Namora Harajaon? Jika sudah menjadi Namora, jangan lupa membantu orang di sekeliling, sanak saudara yang masih butuh bantuan. Kalau bisa, bantuannya jangan hanya dalam bentuk uang atau materi, melainkan kemudahan pendidikan dan pengembangan keahlian. Dalam hukum adat Batak, ada sebuah umpasa, Togu uratni bulu, toguan uratni padang. Togu nadidokni uhum, toguan nadidokni padang. Yang artinya teman, ikrar atau padang bagi orang Batak tidak hanya berlaku bagi mereka yang membuat padan itu saja, tetapi secara turun-temurun. Makanya teman, kita sering mendengar dan menemukan adanya pantangan atau tabu tertentu, serta ikatan tertentu bagi satu marga dengan marga lainnya. Juga sesama satu rumpun marga tertentu untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Dalam hal ini, keistimewaan padan atau janji dari orang Batak bukan hanya bersifat legalistik, tetapi juga bersifat magis. Nah teman, itu tadi adalah Sangkamadeha, pohon kehidupan orang Batak.
Jika ada kesalahan dalam penyampaian informasi, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.